Apa kabar itu? Baik Pak. Ya, lama tidak ketemu. Hari ini Bapak panggil Rido. Kira-kira Rido tahu mengapa sampai Pak panggil menghadap hari ini? Pak, Rido tahu mungkin karena Rido ada masalah Pak. Ada masalah. Kira-kira menurut Rido itu masalah apa yang terjadi pada Rido sampai Rido Pak panggil hari ini? Selama Rido di SMA ini Pak, mungkin masalah Rido karena Rido sering datang terlambat Pak dan sering tidak fokus saat pelajaran Pak. Itu? Iya Pak. Ada masalah lain? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke. Masalah terlambat, masalah tidak fokus belajar, kalau menurut Bapak itu masalah wajar, ya. Itu dialami oleh semua siswa dalam suatu lembaga pendidikan. Yang pasti kalau ada masalah ada penyebabnya kan. Nah, sekarang Pak tanya sama Rido, kira-kira yang menjadi faktor utama yang menyebabkan Rido itu sampai datang telat ke sekolah dan juga tidak fokus belajar, itu apa kira-kira masalahnya? Pertama Pak, motor cuma satu Pak di rumah. Terus sudah Rido sering membantu orang tua Pak nyari uang. Jadi Rido setiap malam bekerja Pak, bantu Pak. Bantu orang tua? Iya Pak. Jualan? Iya. Itu sampai jam berapa jualan? Rido biasa buka jam 7 sampai jam 11 malam Pak. Sampai jam 11 malam. Itu berarti masalahnya sering terlambat. Iya Pak. Ya. Kalau masalah ini yang tidak fokus belajar jadi sering mungkin ngantuk ya, ngantuk. Iya Pak. Nah, sering terlambat tadi mungkin ada masalah lain? Ya motor cuma satu Pak. Terus juga Rido kan punya adik dua Pak. Jadi Rido nganter adik dulu Pak ke sekolah, baru Rido pergi ke sekolah Pak. Oke. Jadi masalahnya itu pertama sering kesiangan, sering tidur malam karena bantu orang tua, Iya Pak. jualan. Kemudian sering terlambat itu karena sebelum datang ke sekolah sini ke SMA 19 Rido nganter adik dulu Iya Pak. ke sekolah lain, ke sekolahnya ya. Iya, Dua orang. Dua Pak. Benar. Dua orang, oke. Kira-kira Rido ingin berubah kan? Iya Pak, ini Pak. Berubah lebih baik lagi kan? Ya, pasti kalau bisa masalah yang ada pada Rido selesai. Kira-kira menurut Rido solusi apa yang bisa Rido lakukan agar masalah itu bisa diatasi? Pendapat Rido, kira-kira bagaimana? Pertama, Rido mungkin tidak akan jualan lagi Pak. Kedua, mungkin Rido akan lebih pagi nganter adiknya, jadi biar tidak kesiangan Pak ke sekolah Pak. Oke, yang pertama tadi Rido tidak bantu orang tua jualan. Kalau boleh Pak kasih saran, itu bisa tetap bantu orang tua jualan, bisa tetap bantu, tapi ya kalau misalkan orang tua Rido jualan sampai jam 11 malam, mungkin Rido bisa izin bahwa Rido cuma bisa bantu sampai jam 9 atau sampai jam setengah 10 malam atau jam 21.30. Selebihnya Rido bisa pulang, bisa belajar, bisa istirahat di rumah agar pagi tidak kesiangan. Nah, kemudian untuk tadi Pak setuju yang kedua tadi, kalau untuk kantor adik mungkin bisa lebih pagi, jadi adiknya datang ke sekolah bisa cepat, kemudian Rido juga tidak telat ke sekolah. Itu bagaimana menurut Rido? Bisa nggak misalnya Rido tetap bisa bantu orang tua, tapi tadi tidak usah sampai larut malam, jadi cukup sampai jam 9 malam atau sampai jam setengah 10 malam. Itu bagaimana menurut Rido? Bisa Pak, mungkin Rido bisa tetap membantu dan Rido juga mungkin bisa tidak terlambat lagi Pak ke sekolah. Oke. Nah sekarang Pak tanyakan bagaimana ke depannya biar Rido bisa lebih baik lagi, bisa lebih rajin belajar lagi, lebih fokus belajar dan tidak telat datang ke sekolah. Kira-kira ke depan bagaimana yang akan terjadi pada Rido biar Rido ini kedepannya lebih bagus lagi? Ya, mungkin seperti kata Pak tadi, Rido akan jualan dari jam 7 sampai jam 9 dan lebih pagi mengantar adik Rido Pak. Jadi Rido bisa lebih disiplin Pak waktu dan lebih menghargai waktu Pak. Oke, jadi nilai-nilai yang ada pada Rido untuk kedepannya Rido akan menjadi lebih disiplin ya? Iya Pak. Lebih menghargai waktu, kemudian bisa lebih fokus dalam belajar, tapi ini lebih disiplin dulu. Iya Pak. Disiplin dan juga menghargai waktu, sehingga kalau sudah tadi ditanamkan dalam diri, mudah-mudahan masalah yang ada pada Rido dapat diselesaikan dan Rido dapat lebih baik lagi.
Oke itu, semoga nanti masalah dapat teratasi dan semoga Dido nanti bisa lebih sukses ke depannya. Baik, terima kasih Dido. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Despiansa dari 12 MIPA 5. Setelah saya mendapat panggilan dari Pak David, saya merasa bahwa masalah-masalah yang saya hadapi telah mendapatkan solusi yang lebih baik dari nasihat Pak David. Dan saya juga merasa telah berubah menjadi yang lebih baik setelah mendapat pencerahan dari Pak David. Sekian dari saya, Emil Despiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan masuk. Apa kabar Dasri? Alhamdulillah Pak. Baik ya. Lama gak ketemu Dasri, baru hari bisa ketemu. Dasri kira tahu yang menyebabkan sampai Dasri Pak panggil hari ini. Kira-kira Tahu Pak, apa? Dasri akhir-akhir ini kurang fokus dalam pembelajaran dan menganggap sepele penjelasan guru. Selain itu mungkin ada masalah lain yang ada pada Dasri sampai Dasri panggil hari ini. Ada lagi masalah? Ada itu masalahnya? Itu saja Pak. Masalah itu. Jadi masalahnya Dasri meremehkan guru saat jam pelajaran berlangsung. Jadi saat belum menjelaskan Dasri tidak memperhatikan. Oke. Iya Pak. Kira-kira menurut Dasri mengapa sampai Dasri melakukan hal tersebut, meremehkan guru saat jam pelajaran? Kira-kira apa penyebabnya? Karena Apa kira-kira yang mendorong Dasri untuk bersikap cuek, meremehkan guru saat jam pelajaran berlangsung? Karena saat pembelajaran guru-guru memberikan tugas terlalu banyak yang menyebabkan Dasri menjadi capek dan tidak fokus dalam pembelajaran. Ada lagi? Itu saja Pak. Oh, jadi karena faktor tugas dari mapel lain ya, yang banyak Iya. tugas, jadi pada saat pelajaran tertentu Dasri tidak fokus, tidak boleh dikatakan meremehkan. Itu yang terjadi pada Dasri. Kira-kira menurut Dasri itu kan yang nama masalah itu masalah biasa, jadi dialami oleh semua siswa, dialami oleh semua peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Jadi kalau ada masalah itu sudah terjadi pada Dasri, kira-kira solusi apa yang dapat Dasri lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga Dasri tidak cuek lagi sama guru, dia menjelaskan, Dasri memperhatikan. Kira-kira gimana yang dapat Dasri lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Dasri akan berusaha membagi waktu sebisa mungkin supaya Dasri tidak kecapean dan bekerja sama bersama teman-teman Dasri dalam menyelesaikan tugas-tugas yang cukup susah. Dan juga Dasri berharap bahwa guru-guru yang mengajar Dasri bisa tidak membuat Dasri menjadi bosan dan membuat Dasri menjadi menyepelekan pembelajaran tersebut. Jadi cara penyampaian guru tersebut atau cara penyampaian materi yang dilakukan guru mungkin dalam perlu semacam penyegaran biar Dasri dan juga siswa yang lain jadi bisa memperhatikan, jadi tidak monoton dalam memberikan materi, tidak ada semacam penyegaran. Oke, itu solusi dari Dasri. Nah sekarang terakhir, kira-kira harapan kedepannya nanti, harapan Dasri ke depan supaya Dasri ke depannya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya dalam mengikuti pelajaran. Kira-kira ke depan itu gimana akan dilakukan Dasri? Dasri akan berusaha bisa membagi waktu dan rajin mengikuti pembelajaran serta tetap fokus pada saat setiap guru memberikan materi. Oke, itu harapan juga masalah yang ada pada Dasri bisa diselesaikan ya, sehingga nanti ke depannya Dasri lebih baik lagi, bisa lebih fokus dalam belajar. Yang namanya masalah itu tidak harus dipendam sendiri,
Ya namanya masalah harus diselesaikan, dicari solusinya, Jadi kalau masalah tersebut kita alami sendiri, kita bisa minta bantuan teman dengan cara bekerja sama. Nah, jadi kira-kira Dasi dalam menyelesaikan masalah yang sudah Dasi sampaikan ke Pak ini bisa kita ambil ada 2 nilai penting, 2 nilai keyakinan. Yang pertama, Dasi sudah jujur mengakui bahwa Dasi ada masalah, sering meremehkan guru saja pelajaran. Yang kedua, Dasri akan berusaha untuk memperbaiki diri. Salah satunya, Dasri akan berkolaborasi atau bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama masalah dalam tugas-tugas pelajaran. Oke Dasri, semoga masalah dapat diselesaikan dengan baik. Semoga kedepannya Dasri bisa lebih bagus lagi untuk menggapai prestasi. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Ya, baik, terima kasih. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasri Oktavia Panesti. Respon saya ketika saya sudah dipanggil oleh Pak David, saya merasa sangat terbantu karena masalah yang saya hadapi mendapatkan solusi yang saya dapatkan itu membuat saya menjadi tenang dan membuat saya merubah kepribadian saya yang dulunya malas belajar, dan saya bisa menjadi lebih giat dan rajin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.